Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki bagian kedua dari bab trigonometri yang sebelumnya itu pembahasannya hingga aplikasinya hingga bisa menghitung suatu segitiga ya. Oke, untuk sekarang itu bagian koordinat kartesius dan koordinat kutub. Ini koordinat kutub suatu titik. Jadi koordinat kutub itu mempunyai yang dimana hasilnya itu nanti suatu titik P, misalnya yang ini ya, titik P. Kan kalau titik P di sini biasa itu X, Y. Nah, kalau di koordinat kutub itu misal jadi ini jari-jari, koma sudut. Jadi jari-jari koma sudut, atau misal Y, sudut bisa, atau X, sudut juga bisa. Tapi secara umum kebanyakan biasanya diketahuinya itu ini, diketahui jari-jari sudut, jari-jari sudut, dan tentukan X dan Y. Jadi tentukan X dan Y. Jadi tentukan titik koordinatnya. Nah, jadi untuk di sini hanya penentuan suatu kutub suatu titik. Nah, jadi selain itu pembuatan penulisan atau gambar koordinat kutub suatu titik itu digambarnya seperti ini. Jadi hanya sebagian, hanya seperti ini. Jadi ini titik P, maaf ini belum selesai, Y ini X, ini O. Jadi OP biasa dinyatakan dengan jari-jari, dan ini sudut theta. Nah, biasanya seperti ini. Jadi titik P itu misal saya langsung nilai ya, R-nya misal 6, sudut tetanya ini 45 derajat. Nah, maka di sini kalau ada penulisan seperti ini, kalau ada bentuk digambar, misal di sini ada 6, terus di sini 45 derajat, maka di penulisannya itu titik P itu 6,45 derajat. Jadi kutub suatu titiknya seperti ini. Ya, oke. Kemudian ini hanya suatu penulisan saja. Kemudian kita harus bisa menentukan gambar atau menggambar di kartesius ini, di bidang kartesius ini. Misal gambarlah sudut 45 derajat, misal gambarlah sudut negatif 45 derajat. Nah, itu harus bisa. Nah, saya akan contohkan untuk menggambar. Contohnya misal gambarlah sudut 75 derajat dan negatif 135
derajat. Oke. Perintahnya ini. Perintahnya ini berarti kita harus memiliki jidar busur. Jadi jidar busur derajat. Nah, yang seperti ini. Kalau belum memiliki, sebaiknya beli atau ya beli dulu lah, karena memang ini tidak terlalu mahal, hanya berapa, 1.000 rupiah paling ya. Yang tipis itu 1.000 rupiah. Ada juga yang 500 rupiah. Oke, perhatikan di sini. Gambarlah sudut 75 derajat. Jadi kalau misal di sini 75, berarti itu artinya bernilai positif. Jadi kalau bernilai positif, posisinya itu adalah berlawanan arah jarum jam. Jadi berlawanan arah jarum jam. Ini berlawanan ya. Jadi berlawanan arah jarum jam. Jadi ke sini ya. Kemudian jika ada bentuknya negatif, maka searah jarum jam. Oke, searah jarum jam berarti ke kanan. Nah, kenapa ke kanan dan ke kiri? Karena di sudut atau di kartesius itu dimulai dari nolnya berada di sini. 0 derajat, kemudian 90 derajat, kemudian 180 derajat, kemudian 270 derajat, di sini 360 derajat jika putarannya penuh. Maka kan ke kiri adalah positif, ke kanan adalah negatif. Ya, jadi pemutarannya ke kanan bernilai negatif. Nah, kalau sudah mengetahui positif dan negatif berlawanan atau searah jarum jam, maka kita bisa mulai untuk menghitung atau menggambar sudut 75 derajat ini. Nah, perhatikan di sini. Berarti kita mulai, karena untuk 75 derajat itu berarti ke kanan, maka kita menggunakan nolnya ini. Jadi di busur sederajat itu ada yang 0 mulai dari sini ya. Nih, lihat. Yang ini 10, berarti nolnya ada di bawah. 0, 10, 20, 30. Nah, ada juga yang di sini dari nolnya. 0, 10, 20, 30. Nah, karena kita positif atau 75 derajat ke kiri, berarti kita menggunakan nolnya yang ada di kanan. Jadi kalau bisa untuk menentukan negatif 135 dari nol yang menggunakan yang ada di kiri. Oke, maka kita mulai 75 derajat itu berada di sini. 10, 20, berarti kita tinggal cari 70 dan 80. Di antara 70 dan 80 itu pasti ada 5. Maka di sini 75 derajat. Kita tandai dulu titik. Kemudian kita singkirkan di startnya. Ya, kita pakai penggaris ke sini. Oke, ini kita pakai tanda. Kita pakai tanda anak panah. Yang ini kita bisa tulis 75 derajat. Searah kebalikan jarak jarum jam, ini 75 derajat. Oke, kita buat untuk negatif 135 derajat. Oke, saya masih menggunakan dengan bidang yang ini, bidang kartesius yang ini, namun saya akan bedakan dengan warnanya saja. Kalian juga boleh untuk lebih irit buku atau catatan hanya satu gambar kartesiusnya, kalian bisa menggambar 2 sudut atau 3 sudut. Nah, kalian boleh menggambar dari sini, dari 0, berarti 135 derajat itu ada di sini. Perhatikan ini, nih 135 derajat itu ini.
ya. Sini kan 130, kan dari sini 10, 20, 30 ya, 90, 100, 130 di sini, ini 135. Kita tandai di sini. Boleh ini kita buat garisnya. Nih ya. Maka kita beri gambar. Nih ya. Ini 135 derajat. Atau kita bisa mulai dari sini. Kita bisa mulai untuk dari bawah. Jadi mana? Kita tetap putarannya ke searah jarum jam. Berarti kita menggunakan 0 ini ya. 0 yang ini. 0 dari sini. Dan 135 ada di sini. Nih ya, kita tandai. Kita bisa pakai penggaris dari titik 0. Titik 0. Nah, maka kita bisa tandai seperti ini. Nolnya kan dari sini. Nolnya dari sini. Berarti kita harus membuat garisnya dari sini. Ini 350 derajat. Dari sini ya. Ini kalau dari sini hingga sini boleh, dari sini juga ke sini boleh. Atau dari atas ke bawah ke sini boleh. Ini juga gak harus dari sini. Kalau pertanyaannya seperti ini, gambarlah sudut 75 derajat. Tapi kalau misal gambarlah sudut 75 derajat di kuadran 1, harus di sini. Gambarlah sudut 75 derajat di kuadran 2 di sini ya. Atau misal di kuadran 1 dan 2, berarti negatif 300-nya gak boleh di bawah. Jadi harus di sini aja, antara di atas saja. Oke, kalau perintahnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke hubungan koordinat kartesius dengan koordinat kutub. Nah, apa sih hubungannya? Jadi hubungannya itu misal yang tadi setelah suatu kutub kartesiusnya ditemukan, maka kita harus mencari nilai X dan Y. Nah, contohnya seperti ini. Misal kutubnya ini gambar full ya. Misal titik P-nya itu diketahui dengan jari-jari 6, besar sudut yang ini ya kita hitung dulu ya. Kalau ini kemungkinan 60 derajat. Ini kemungkinan 60 derajat. Kita cek. Ya ini benar 60 derajat. Lihat ya, dari sini kan nolnya, ini garisnya pas di titik 60 derajat. Oke, berarti di sini misal P-nya 60 derajat. Nah, terus ada soal lagi. Tentukan nilai X dan Y. Tentukan nilai X dan Y. Nilai X dan Y-nya ditemukan dari mana? Misal ditemukannya itu dari materi yang sebelumnya. Itu maksudnya materi yang sebelumnya itu mana? Kalau misal kita membutuhkan X dan kita mempunyai sudut di sini, maka X bisa ditemukan. Kan gini. Kalau misal yang sebelumnya itu sin demi kan gitu. Sin depan per miring, cos sami samping per miring. Berarti kalau untuk menemukan X itu ya kita ingat dengan kalimat sin demi, yaitu sin itu kan depan per miring, berarti Y per R ya. Sin theta yaitu sin depan per miring. Untuk cos theta yaitu samping per
miring. Nah, kan di sini ada posisi Y dan X. Nah, untuk mencari misal nilai Y, ya kita tinggal sederhanakan bentuk yang ini saja, yaitu Y itu maka sama dengan R-nya kan di bawah, berarti jadi perkalian untuk sin. Berarti jadi jari-jari dikali sin alfa. Dan untuk X sama dengan jari-jari dikali cos alfa. Jadi untuk menemukan Y adalah R dikali sin alfa. Untuk X R dikali cos alfa. Oke, kita mulai. Kita mempunyai R dan theta. Kita mempunyai R dan theta. Untuk pertama, kita temukan, kita cari nilai Y. Karena posisinya di sini di atas ya, supaya kalian tidak bingung. Saya buat Y, berarti Y ditemukan dari R dikali sin theta. Berarti R-nya itu 6 dikali sin theta. Sin alfa itu sin 60 derajat. Nah, kita juga harus tahu, harus ingat sin 60 derajat itu berapa yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu kan saya tulis untuk sin 0 berapa, sin 30 berapa, sin 45 berapa, dan sin 60 berapa. Saya percepat aja. Sin 60 itu kalian boleh buka lagi, yaitu setengah akar 3. Jadi sin 60 derajat itu setengah akar 3. Maka kita tinggal selesaikan. 6 dikali setengah akar 3 itu tinggal 6 dikali setengah 3. Akar 3 nya kita tulis kembali. Berarti untuk Y itu, panjang Y itu, jika jari-jari 6 dan sudutnya 60 derajat itu, Y nya itu adalah 3 akar 3. Kemudian untuk X ditemukan dari R, maaf saya gak tulis lagi, jari-jarinya 6 dikali cos alfa, cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu berapa? 6 dikali. Nah, ingat, jadi cos 60 derajat itu harus ingat yang kemarin. Nah, cos 60 derajat itu adalah setengah. Maka kita tinggal selesaikan. 6 dikali setengah itu 3. Untuk X adalah 3. Maka untuk P di sini bisa kita simpulkan atau bisa kita tulis yang P di sini, titik P itu kan X, Y. X, Y itu, jadi P di sini artinya jika jari-jari 6 dan sudutnya 60 itu berarti 3,3 akar 3. Jadi untuk X-nya 3, untuk Y-nya 3 akar 3. Jadi ini nilai X, ini nilai Y. Saya atau misal ada lagi soal, sudah diketahui nilai X, sudah diketahui juga nilai Y. Yang belum diketahui adalah jari-jarinya. Berapakah nilai berapakah panjang jari-jarinya? Ya, kita bisa menemukan itu dengan Pitagoras. Jadi misal ya saya tulis Y yang di sini aja. Kita buktikan benar kalau misal ada Y bernilai 3 akar 3 dan X 3, benarkah nilai R-nya itu adalah 6? Berarti kita bisa hitung dengan Pitagoras, yaitu kita tinggal pangkatkan 3 dan pangkatkan 3 akar 3 dan dijumlahkan. Jadi untuk jari-jari itu bisa ditemukan dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadratnya itu adalah 3, yang dikuadratkan berarti 9, 3 dikali 3 ya. Kemudian yang 3 akar 3 yang dikuadratkan itu berarti jadi penulisannya jadi seperti ini. Jadi 9 dikali 3.
Kemudian kita jumlahkan. Maksudnya 9 dikali 3 itu kan dari 3 akar 3 yang dipangkatkan 2 itu menjadi 3 dikali 3 dikali akar 3 dikali akar 3. 3 dikali 3 itu jadi 9. Akar 3 dikali akar 3 itu akar 9. Akar 9 itu 3. Maka jadi 3 akar 3 kali 3. Sekarang 9 nih, 9 dikali 3 itu 27. Kita jumlahkan. Yang ini berarti 9 ditambah 27 itu 36. Akar 36 itu 6. Berarti benar, jari-jarinya 6. Oke, nanti saya akan ubah soalnya. Ya bisa ditentukan sudutnya, bisa untuk mencari nilai Y, X, jari-jari, titik koordinat, dan sebagainya. Oke, ini sampai sini dulu ya, sudah selesai. Oke, silakan pahami. Jika tidak paham, kalian bisa bolak-balikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.